sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kita akan melaksanakan atau mengikuti bincang kesehatan Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung edisi yang keempat dengan tema pencegahan, deteksi dini, dan juga penata laksanaan kanker serviks atau kanker leher rahim yang dengan pemateri adalah Dr. Nurrohmah Arsyad, spesialis obstetri dan ginekologi. Materi pada malam hari ini sangat penting bagi kita untuk bisa kita ketahui dikarenakan kanker serviks adalah salah satu penyakit yang menyebabkan kematian, salah satu kematian tertinggi para wanita, para perempuan yang ada di Indonesia, yang ada di Provinsi Lampung juga pada khususnya, sehingga kita, para wanita, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, wajib untuk mengetahui tentang bagaimana kita bisa melakukan pencegahan, kemudian melakukan deteksi dini, dan mungkin kita bisa untuk melakukan apa hal-hal yang bisa kita lakukan agar kita tidak menderita atau terjangkit dari kanker serviks itu sendiri. Hari ini kita akan diberikan materi oleh Dr. Nur Rohmat Arsyad, spesialis obstetri dan ginekologi. Kita sapa dulu Dr. Nur Rohmah. Selamat malam, dokter. Malam ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga Allah segera selalu memberikan kesehatan dan keberkahan untuk dokter. Sebelumnya, terima kasih banyak dokter untuk waktunya yang sudah diluangkan, sudah diberikan kepada kami dalam rangka kita menjalankan bincang kesehatan MPKU PWM Provinsi Lampung dengan tema pencegahan deteksi dini dan penata laksanaan kanker serviks. Izin dok, bahwa materi pada malam hari ini kita rasa sangat penting ya dok untuk diketahui khususnya bagi para ibu-ibu Asia, ibu-ibu NA, belum ibu-ibu ya kalau NA mungkin ya, agar kita bisa melakukan pencegahan dan deteksi dini terkait dengan kanker leher rahim. Sedang di rumah dokter, sedang tidak praktek ya dok? Di rumah kalau minggu nggak praktek. Libur ya dok ya, hanya tadi pagi sebenarnya visit ya dok ya. Ya, visit, tindakan, menyelesaikan pagi, sore, malam, free ya. Insya Oh, Allah. iya, Alhamdulillah. Eh, Mungkin saya akan cek dulu apakah Profesor Enizar sudah bergabung dengan kita atau belum. Belum. Saya cek mungkin Dokter Wirman. Dokter Wirman, apakah sudah bergabung, dokter? Tadi saya sempat lihat Dokter Wirman. Oh Sudah. ya, baik. Dokter, untuk memulai acara pada malam hari ini, Pak Bukti, bagaimana? Apakah kita ke Dokter Wirman atau menunggu Prof. Enijar, Pak Bukti? Boleh ke Dokter Firman dulu. Oh, ya, baik. Baiklah, untuk kita memulai acara pada malam hari ini, sekaligus memberikan pengantar terkait dengan bincang kesehatan Majelis Pembinaan Kesehatan Umum PWM Lampung edisi keempat. Saya persilakan Dr. Wirman, Magister Kesehatan sebagai Ketua MPKU PWM Provinsi Lampung untuk dapat memberikan sambutan atau opening speech dalam bincang kesehatan pada malam hari ini. Silakan, Dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati pengurus MPKU Provinsi Lampung dan juga MPKU Kabupaten Kota. Yang saya hormati
para narasumber, dan juga nanti hadir Ketua PWA Provinsi Lampung, dan juga kepada pembawa acara juga saya sampaikan salam hormat yang sebesarnya. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kesempatan yang sekian kali kita mengadakan acara ini, mudah-mudahan memberikan manfaat yang sangat besar untuk masyarakat kita. Memang kita akan coba acara-acara kita ini, yaitu topik-topiknya yang sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga nanti hal-hal yang seharusnya masyarakat itu tahu, dengan adanya mengikuti acara-acara kita ini, mereka akan mendapat pengetahuan-pengetahuan, baik pengetahuan yang biasa-biasa saja, dan juga termasuk juga pengetahuan-pengetahuan yang baru. Sebab dikatakan juga bahwa masalah atau pengetahuan di bidang kesehatan ini sangat progresif sekali. Dari hari ke hari, dari menit ke menit, ada perkembangan-perkembangan, ini harus kita pelajari, harus kita kita pahami semuanya itu. Maka oleh sebab itu, insya Allah kita dari MPKU akan terus melaksanakan acara-acara seminar-seminar begini untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber, kepada panitia dan lain sebagainya juga. Mudah-mudahan ini merupakan semangat bagi kita untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan di bidang kesehatan. Maka dari sebab itu, mungkin ini acara ini perlu saya buka ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara seminar atau sarasi yang kita ini akan kita buka, dinyatakan di muka. Barangkali itu aja sebagai pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Wirman atas sambutan dan telah dibukanya Bincang Kesehatan edisi keempat pada malam hari ini. Melanjuti acara yang selanjutnya, tahap yang selanjutnya, izin Dokter Nurrohmah, apakah kita memulai dengan polling dulu dok sebelum materi atau polling saat nanti dokter memberikan materi dokter? Mungkin sambil jalan aja ya, Dok, Oh, biar baik, waktunya efektif ya. Nanti di akhir diskusi bisa atau di pertanyaan diperlihatkan. boleh diperlihatkan hasil pollingnya. Baik, baik. Eh, Para peserta pada bincang kesehatan pada malam hari ini, kami panitia dari panitia bincang kesehatan akan membuat polling pertanyaan terkait dengan eh, kanker leher rahim atau kanker serviks yang ada dua pertanyaan yang sudah kami siapkan di kolom chat sedang dipersiapkan oleh teman-teman panitia. Silakan nanti teman-teman dari peserta pada bincang kesehatan malam hari ini bisa menjawab polling tersebut yang nanti akan kita bahas di akhir materi yang diberikan oleh Dr. Nurrohmah, Arsyad, spesialis obstetri dan ginekologi. Mas Tris, minta tolong disiapkan pollingnya, Nggih, Mas Tris. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah acara inti pada malam hari ini terkait dengan materi yang akan diberikan oleh Dr. Nurrohmah Arsyad, spesialis obstetri dan ginekologi terkait dengan pencegahan deteksi dini dan juga penata laksanaan kanker serviks. Izin saya membacakan kurikulum vitae atau riwayat hidup dari Dr. Nurrohmah Arsyad SPOG. Tempat tanggal lahir di Pringsewu 5 September 1985. Masih muda sekali, hanya berjarak 5 tahun, tapi beliau sudah praktek di tiga tempat dan juga jadi dokter spesialis. Kemudian sudah menikah, alhamdulillah. Ada dua putri ya dok, berarti ya dok ya. Dan saat ini tinggal di Pringsewu, Lampung. Kemudian saat ini beliau bekerja di Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu, kemudian Rumah Sakit Pantirini dan juga praktek pribadi. Beliau sudah menyelesaikan perkuliahan atau jenjang spesialisasi beliau untuk obstetri dan ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, yang juga beliau merupakan kader Muhammadiyah karena pernah bersekolah di SD Muhammadiyah ya dok ya, sehingga kita bisa
menyebut bahwa beliau adalah salah satu kader Muhammadiyah di bidang kesehatan. Tanpa berpanjang lebar, kita langsung saja untuk materinya. Dokter izin, waktunya kurang lebih 30 menit. Saya serahkan kepada Dokter Nurrohmah Arsyad, spesialis obstetri dan ginekologi. Waktu dan tempat dipersilakan, dokter. Ya, ini saya coba izin share screen dulu ya. Ya, baik, dok. Kalau nggak bisa, nanti kami Udah bantu. terlihat nggak ya? Masih proses, dokter. Sudah, dokter. Sudah, oke. Ya, baik. Suara saya bisa jelas ya didengar? Jelas, dokter, Oke. terdengar. Oke. Soalnya Pringsewu lagi agak hujan. Nah, ya, dokter. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Saya ucapkan terima kasih kepada MPKU Lampung ya sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi ilmu ya khususnya terkait kanker serviks karena memang angkanya semakin hari semakin tinggi bahkan usia yang terkena kan sekarang semakin muda ya. Jadi nanti akan banyak kita bicarakan. Ini slide-nya agak banyak tapi coba saya persingkat persingkat agar informasinya juga lebih jelas dan bisa diterima dengan baik. Baik, kenapa di sini ada pencegahan? Karena kanker serviks ini berbeda dengan kanker lain pada wanita, di mana kanker serviks ini bisa dicegah secara lebih awal agar tidak menjadi kanker. Nanti seperti apa cara mencegahnya dan bagaimana deteksinya dan tata laksananya. Oke. Ini tadi sekilas tentang saya. Ya, kanker serviks ini merupakan kanker serviks nomor 2 yang terbanyak pada wanita. Yang pertama pastinya kanker payudara ya. Tapi untuk kanker payudara, mohon maaf kemarin Pak Bekti minta saya menyampaikan kanker payudara, tapi sepertinya bukan ranah saya. Jadi saya izin hanya menyampaikan tentang kanker serviks. Nanti mungkin kalau untuk kanker payudara yang terbanyak pada wanita, nanti bisa dengan dokter bedah wanita ya, mungkin akan lebih lebih sesuai kompetensinya. Ya. Dan ternyata kematiannya semakin hari semakin tinggi. Jadi setiap hari itu 100 kasus baru. Ini datanya berdasar data global dan ini udah saya turunkan sesuai dengan data Indonesia berdasar versi Globokan 2020. Jadi ini data online yang diinput oleh setiap provider ya untuk mendapatkan kondisi terkini terkait kanker serviks ya. Semua kanker sebenarnya. Tapi ini pada wanita kanker serviks ini 57 wanita Indonesia itu meninggal setiap hari. Ya, mungkin ada satu dua di sekitar kita yang meninggal karena kanker serviks. Dan Indonesia itu negara tertinggi kanker serviks di Asia Tenggara. Jadi dibanding negara-negara lain, Indonesia tertinggi. Nah, untuk kanker serviks ini setiap hari bertambah sekitar 89 pasien, mencapai 2 kematian per jam, sekitar 57 kasus per hari. Jadi ini relatif tinggi. Ini data global ya. Pada wanita, kanker serviks nomor 2, pertama adalah kanker payudara. Untuk kanker paru juga sekarang meningkat pada wanita, karena ternyata kanker mutasi genetik yang menyebabkan kanker paru itu cukup tinggi. Jadi tidak hanya karena faktor rokok dan karsinogenik ya. Ya, ini di Asia Tenggara, ini saya percepat aja ini data-data aja. Nah, kita kenalan dulu nih sama organ reproduksi kita ya sebagai wanita. Saya rasa sebagian di sini sudah banyak yang mengenal ya. Kanker lahir rahim itu akan menyerang lahir rahim. Lahir rahim ini kalau dalam bahasa medisnya adalah serviks ya. Jadi dia posisinya di dalam vagina, dia bagian dari rahim bagian bawah. Ini yang ketika kita melahirkan mengalami pembukaan itu ini ya. Jadi akan melebar 1 sampai 10 cm untuk bisa melahirkan bayi. Jadi dia teraba. Kalau kita memasukkan docing ya, docing masuk ke dalam vagina, nanti akan terlihat eh, akan teraba serviks. Nah, ini serviks yang sehat ya, licin, ya, jadi tidak ada gambaran peradangan. Nah, ini lubang serviksnya.
Dan dia panjangnya rata-rata sekitar 3 cm, lebarnya 2,5 cm, bentuknya elips. Ya. Nah, ini serviks yang tidak normal. Ini serviks yang sudah menjalani screening dengan IVA positif yang disebut dengan lesi prakanker. Apa itu lesi prakanker? Nanti kita juga akan bahas. Jadi, nah ini yang sudah ada tumor kanker ganasnya ya. Sini bentuknya sudah tidak teratur. Nah, ini yang dan ini yang merah-merah ini adalah darah karena dia semua kanker pada mulut rahim itu kalau sudah berubah menjadi massa ganas, dia akan rapuh sekali, mudah berdarah. Nah, tadi kanker serviks pastinya mengenai mulut rahim atau serviks. Jadi penamaan kanker itu berdasar organ yang terkena. Nah, keluhan terbanyak pada kanker serviks ini adalah perdarahan setelah hubungan seksual. Pastinya gejala ini didapatkan pada wanita yang memang masih aktif seksual. Kadang pada wanita yang sudah tidak aktif seksual, misal postmenopause, keluhan terbanyak adalah keluar cairan ya, keluar cairan putih kekuningan, kadang disertai darah dan berbau. Keluhan-keluhan lain yang bisa didapatkan nyeri panggul ini biasanya pada derajat staging lanjut yang sudah infiltrasi atau mengenai daerah sekitar rahim, sekitar leher rahim ya. Atau ada perdarahan di luar siklus menstruasi. Atau wanita yang sudah menopause tiba-tiba terjadi perdarahan. Ini pelacakannya harus benar-benar dipastikan perdarahannya berasal dari mana dan dilakukan screening. Nah, kenapa tadi kita bahas di depan itu bisa dicegah? Karena memang penyebab terbanyak dari kanker serviks adalah infeksi oleh HPV atau Human Papilloma Virus. Jadi atau virus Human Papilloma. Nah, ini merupakan penyebab terbanyak ya kanker serviks. 99,7%. Jadi sisanya itu penyebabnya bukan HPV. Bisa karena mutasi genetik. Tapi ini angkanya sangat kecil. Angka tertingginya karena HPV. Dan 70%-nya sendiri disebabkan oleh HPV high risk. Jadi HPV high risk adalah jenis HPV, tipe HPV yang sangat beresiko tinggi menyebabkan kanker serviks, yaitu tipe 16 dan 18. Tipenya ada banyak, lebih dari 100 ya, tapi yang nanti akan kita kenal juga yang high risk itu nomor berapa saja. Ini saya ada video sedikit, kita dengarkan sama-sama. Ini dalam bahasa Inggris sedikit ya. Human papillomavirus, or HPV, is the leading cause of cervical cancer. Jadi To HPV understand itu how penyebab HPV terbanyak infection kanker leads to the serviks ya. development of abnormal cervical cells and, if left untreated, to cervical cancer, let's first take a look at a healthy Ini cervix. serviks kita. The vagina opens to the outermost section of the cervix, the ectocervix, Jadi ada while the 30 ectocervix, centimeter ecto itu structure bagian connecting the luarnya, vagina to the ya. uterus is the endocervix. Ini The endocervix. transformation zone, where the endocervix Nah, joins the ada area ectocervix, namanya is the transformasi transition zone. Di between the sini yang sering glandular terjadi cells of the dimulainya endocervical canal periode and the thymus infiltrasi epithelial HPV. cells that line the ectocervix. The typical site of an HPV infection is the Nah, ini kalau transformation zone gambaran of the histologis cervix. atau gambaran Up to 9 struktur out of 10 selnya, cervical cancers are dia squamous selnya cell sel carcinomas. squamous, sel yang pipih. These cancers form in the cells of the ectocervix, and the cancer cells have features of squamous cells under the microscope. Most of the other cancers are adenocarcinomas. Ini yang ada di endocervix, Adenocarcinomas tipenya are distinguished kolumner. as cancers that develop from the mucus-producing glandular cells Dia of yang the menghasilkan endocervix. mukus. Jadi Cervical kadang kita ada lendir, adenocarcinomas nah yang have been menghasilkan become adalah common for the endocervix past ini. 20 to 30 years. The epithelial lining of the ectocervix sits above the basal cell Nah, ini layer, ada bagian directly adjacent basal. to the dermis. Dan ini bagian HPV most commonly nah infect ini basal ada cells mikrotir. through small Mikrotir itu adalah jejas kecil, typically mikro following ketika sexual hubungan contact. seksual. It's here that stem cells replicate and then Di sini ada differentiate basal to cell. become the cells that make up the Basal epithelium. cell bagian Infection of terbawah these dari cells by ectocervix. HPV to a productive Dia HPV terinfeksi infection HPV, in which new copies of kemudian the virus are produced. molekul protein As they mature, dari HPV ini infected epithelial gennya cells bisa berinteraksi subsequently dengan propagate gen a viral kita. DNA and production of Nah, capsid nantinya akan proteins bereplikasi needed for nih viral packaging sampai and released kemudian once the memasuki infected fase cells reach the surface of rilis. the epithelium. Jadi bisa Further mengeluarkan lagi tuh progression of the HPV pasangannya. infection Nah, results ketika in nggak changes bisa in the mengontrol epithelium that are detectable dari by PET testing. Even infeksinya, HPV dia infections akan that produce abnormal cervical menembus semua cells are lapisan. often cleared by the immune Dia system, bisa but some sembuh HPV total, infections are tapi persistent. These ada juga yang persistent menjadi infections can persisten. lead to the Persisten spread itu of the infeksinya virus to menekan. adjacent cells,
increased expression of viral genes Kalau and more imunnya baik, dysregulation of dalam cell 2 tahun division. infeksinya akan hilang. Tetapi kalau ada high risk dan imun pasien tidak baik, dia akan menjadi persisten, lalu kemudian mengganggu proses pembelahan sel, mengganggu supresor gen, dan dia menjadi sel kanker. By the immune system, and if lesions are not detected Ya. and effectively treated, cervical cancer can develop. Fortunately, with Nah, adherence ini to regular cervical cancer screenings, SIN ini CIN adalah can be detected before cervical progressive to intraepithelial cervical cancer. neoplasia. Dia bisa dideteksi. Screening with Makanya PAP kenapa plus bisa HPV dideteksi dengan provide the two-pronged screening, approach to detection of baik cervical disease by HPV-nya testing for ataupun both perubahan HPV dari gene sel expression cervixnya. and the presence of abnormal cervical cells. Nanti akan kita bahas juga Screening cara with PAP plus mendeteksinya. HPV together Ini detects HPV. Mungkin precancer sebagian and sudah cancer pernah that menjalani neither ya, test karena ini used juga alone. sudah area Lampung ini sudah masuk area target untuk screening HPV dari pemerintah. Oke. Ya, ini sekilas dulu nanti kita jelaskan. HPV ini virus yang menular melalui aktivitas seksual. Terbanyak ya, hampir 90-an% karena aktivitas seksual. Yang lainnya mungkin kontaminasi dari proses persalinan, kemudian melahirkan. Nah, kenapa kemudian melahirkan semakin banyak juga beresiko? Karena akan terjadi jejas-jejas yang banyak. Kemudian ekstragenital ini pun tapi resikonya sangat kecil karena sekarang pelayanan medis sudah sangat baik ya sistem sterilisasinya. Nah, penularan dari seksual ini bisa vagina, anal ataupun mulut ya, karena HPV ini ternyata pada wanita itu tidak hanya mengenai serviks, bisa juga anal, bisa juga area mulut ya. Nah, ini tadi kita bahas tipe resiko tinggi dan ada resiko rendah. Nah, resiko rendah yang kita kenal ada tipe 6 dan tipe 11. Ini yang banyak menyebabkan kondiloma atau kutil kelamin. Nah, kemudian yang resiko tinggi ya, selain 16-18 ini ditemukan lagi ternyata. Ya, 52, 58, 8, kemudian 51, 31, 33, 35 dan 45. Trennya banyak ya. Nah, ini kalau pada laki-laki kutil kelamin, ya tadi yang resiko rendah. Kemudian pada yang kanker bisa kanker anus. Nah ini pada kelompok-kelompok yang eh, lelaki dengan lelaki ya, LSL, lelaki suka lelaki, karena banyak interaksi seksualnya dengan anus. Kemudian pada wanita kutil kelamin juga bisa. Nah ini kanker serviks, kanker vagina, vulva, dan anus. Nah, 8 dari 10 pria dan wanita diperkirakan akan terinfeksi HPV semasa hidupnya. Tetapi respon tubuh setiap orang akan sangat mempengaruhi ya, akankah menjadi persisten atau bisa sembuh total. Nah, ini bagaimana sih kita memperoleh HPV masuk ke dalam tubuh kita? Jadi, terbanyak memang aktivitas seksual ya. Jadi, misal berganti-ganti pasangan. Bisa jadi wanita itu tidak berganti pasangan tapi pasangannya berganti-ganti. Ya, itu juga berpengaruh. Kemudian HPV masuk ya. Nah, nanti eh, eh, apa? HPV yang tertinggi high risk adalah 16-18. Nah, ini nanti pada wanita bisa ke vagina, vulva, serviks ya, terbanyak serviks. Nah, untuk yang tipe high risk yang lain adalah 31 dan 45. Kemudian ini 30%-nya. Jadi ternyata sisa 30%-nya adalah dari strain 31 dan 45. Nah, yang low risk ini tadi kita jelaskan sebelumnya adalah kutil kelamin. Dan low risk yang lain terbanyak akan dibersihkan oleh sistem tubuh kita. Ini apakah setiap terinfeksi HPV akan menjadi kanker cervix? Tentu tidak ya. Jadi ketika terinfeksi tadi ya akan terjadi replikasi virus dalam beberapa minggu. Nah, tipikal dari sel serviks kita adalah berawal dari sel kuboid di bagian basal, kemudian dia akan berganti ke lapisan berikutnya, naik ya, lapisan berikutnya dan lapisan berikutnya. Dia sehingga ketika bereplikasi, HPV yang tadinya di basal akan naik ke permukaan, menjadi sel squamous yang terdapat HPV. Nah, dalam 10-30 tahun ya, kalau dia tetap persisten, nah ini untuk lamanya ini sangat bervariasi berdasar literatur. Ada yang 10-15, ada 10-20, tapi pada prinsipnya adalah ini periode yang panjang ya. Dan 90% itu akan sembuh atau akan tereliminasi oleh sistem kekebalan tubuh kita.
Nah, sisanya yang tetap persisten, terutama yang high risk, dia akan merubah struktur DNA dari si sel basal pada ektoservix sehingga akan terjadi kesalahan-kesalahan coding saat pembentukan sel-sel baru. Nah, jadi kemampuan HPV ini mampu gen dari HPV, terutama protein E6 dan E7 itu akan mengganggu si P53 dan PRW. Jadi ini gen yang mensupresi pertumbuhan tumor. Nah, ketika gen itu sudah diikat oleh gennya si protein dari HPV tersebut, maka sel tubuh kita akan salah mengkode pembentukan sel baru. Nah, disitulah terjadinya proses eh, kanker serviks ya. Dan ini membutuhkan waktu yang panjang. Makanya karena ada waktu yang panjang inilah proses screening, deteksi awal untuk lesi prakanker ini bisa kita lakukan agar nantinya tidak berkembang menjadi lesi kanker invasif. Nah, ini contoh-contoh serviks yang dengan berbagai kondisi. Yang ini normal ya, licin. Kemudian yang ini nih daerahnya sudah terjadi peradangan. Kemudian ini bisa regresi atau clear atau bisa progresi. Progresi naik ke kanker lesi prakanker. Lesi prakanker ini sudah mendapatkan tes IVA ini ya, sepertinya karena gambarannya sudah ada putih. Nah, ini di zona transformasi. Kemudian ini sudah jadi kanker, ada masa-masa yang sudah rapuh. Nah, ini gambaran selnya. Jadi dari basal, kemudian naik jadi grade 2. Ini cin 1, cin 2, cin 3. Ini karsinoma in situ. Dikatakan in situ itu masih di situ aja, belum menembus struktur dermis. Nah, kalau sudah menembus, ini akan menjadi kanker serviks. Nah, dapat dicegah. Pencegahan itu ada primer dan sekunder. Pastinya kalau primer kita ngomongin vaksinasi ya, seperti vaksinasi yang sudah banyak. Sama halnya vaksinasi pada HPV ini fungsinya untuk mendeteksi, untuk mencegah terjadinya kanker serviks. Kemudian pencegahan sekunder dengan deteksi dini atau dengan screening. Kemudian ini vaksin HPV pada prinsipnya tidak hanya untuk kanker serviks sebenarnya, karena penyebab kanker lain HPV juga berperan, seperti pada kanker orofaring, kemudian kanker anal ya. Nah, sebenarnya targetnya tetap pria dan wanita. Dan bisa diberikan di negara-negara Eropa, anak-anak usia 9 sampai 45 tahun mendapatkan vaksinasi, percaya pada pasien yang imunokompromis. Nah, ini beberapa vaksin yang ada di Indonesia. Yang pertama Cervarix, ya, ini hanya ada 2 strain, high risk saja, 16 dan 18. Kemudian yang 4 strain, ini ada quadrivalent, Gardasil, ada tipe 6, tipe low risk-nya 6 dan 11, kemudian high risk-nya 16 dan 18. 6 dan 11 ini untuk mencegah kutil kelamin. Kemudian yang terbaru sekali ini adalah Gardasil 9 ya. Jadi ini ditambahkan 5 lagi strain ya. Tadi ada 31 dan 45 ini juga banyak ya menyebabkan. Jadi eh, ada 9 strain. Yang 6 11 low risk, sisanya high risk. Nah, di Indonesia ini sudah mulai sebenarnya dari dulu percontohan adalah DKI Jakarta di 2016. Ini khusus untuk anak sekolah ya. Kemudian 2017 di Jogja, 2018 di Surabaya. Ini pilot ya. Pilot project awal, kemudian Manado Makassar. Yang terakhir di 2023 mungkin ada ibu-ibu atau semua teman-teman di sini yang anaknya ketika kelas 5 sudah dapat vaksin nih ya. Lampung sudah masuk di 2023 pada anak SD kelas 5 sebanyak 2 dosis. Artinya anak-anak kita nanti ke 10 sampai 20 tahun yang akan datang dia lebih imunnya lebih baik karena sudah tervaksinasi. Nah, ini pedoman yang dikeluarkan oleh Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Jadi ini Perhimpunan Dokter SPOG Konsultan Onkologi yang membidangi kanker kandungan. Nah, ini pada kelompok umur 10 sampai 55 ya.
Kemudian jika pada usia 26 ke atas belum pernah mendapatkan, bisa dilakukan pap smear dulu atau IVA dulu. Jika hasilnya negatif bisa dilakukan vaksinasi sebanyak 3 dosis. Kemudian pada anak di bawah 14 tahun itu 2 dosis dengan jarak 0 dan 6 bulan. Tidak, pada laki-laki tidak cost efektif ya, ini karena kita programnya pada kanker serviks harus diberikan oleh dokter. Kemudian identifikasi DNA ini sebenarnya ini pada guideline yang lebih lama memang tidak perlu dilakukan apa vaksinasi ya jika didapatkan DNA. Tetapi ada beberapa literatur terbaru tetap diberikan kecuali tidak ada data strain HPV-nya. Kemudian diberikan 3 suntikan 0, 1 sampai 2 bulan dan 6 bulan. Kalau pada Cervarix 0, 1 dan 6, pada Gardasil 0, 2 dan 6. Untuk penelitian yang berkembang saat ini pada dosis pemberian penuh dalam 10 tahun kadar imunnya masih cukup sehingga tidak ada booster ya. Mungkin ibu-ibu di sini mengenal booster vaksin misalnya hepatitis. Nah, nanti ketika anaknya sudah di atas 2 tahun diulang lagi. Tapi pada penelitian yang saat ini berkembang belum diperlukan. Bahkan saat ini yang dikembangkan adalah dosis tunggal. Dosis tunggal pun ternyata sedang dilakukan untuk menghemat anggaran ya pastinya apakah dosis tunggal juga mampu menimbulkan kekebalan yang sama pada pemberian dosis double ataupun triple. Tidak diberikan pada wanita hamil, tapi pada wanita menyusui masih diperbolehkan. Efek sampingnya minimal nyeri pada daerah suntikan. Kemudian kita masuk ke screening kanker serviks. Jadi yang ada di Indonesia ada 3, pap smear ataupun pap test. Ini ada juga yang berbasis cairan. Jadi menggunakan cairan vagina. Kalau pap smear kita secara sama-sama sitologi tetapi proses pengambilan sampelnya yang berbeda. Kemudian IVA, inspeksi visual asetat. Jadi ini menggunakan asam asetat, cuka dapur ya. Kemudian HPV DNA ini yang sangat sekarang dikembangkan di Indonesia. Kemudian WHO sejak 2021 mengkampanyekan untuk HPV DNA dan pemerintah Indonesia sejak tahun lalu juga sudah memulai nih proyek-proyek percontohan. Salah satunya juga di Provinsi Lampung beberapa kabupaten sudah melakukan secara massal. Dan memang HPV DNA ini 95% lebih akurat untuk memastikan ini ada tidaknya potensi untuk berkembang menjadi kanker serviks karena pastinya dia langsung mendeteksi si virusnya. Manfaat deteksi dini ini pada prinsipnya adalah untuk mencegah agar kita terlambat mendiagnosis ya. Jadi pada kelompok-kelompok rentan banyak terjadi penemuan kasus-kasus yang sudah stadium lanjut sehingga eh, kita harapkan ke depan kasus-kasus kanker serviks ini dapat ditemukan sedini mungkin. Syukur-syukur belum masuk ke kanker serviks, masih kanker prakanker, lesi prakanker. Kenapa sih kita harus menemukan sedini mungkin? Karena prognosis harapan hidupnya akan jauh lebih baik daripada ketika sudah masuk stadium lanjut. Ini ada video terkait kanker serviks juga, sekitar 2 menit ya, sebentar. Ini langsung ke sel ya. Membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dia berkembang menjadi kanker serviks. Nah, ini tadi sama ya, virusnya masuk ke dalam sel. Itu masuk ya.
Jadi virus itu tidak mampu berkembang biak sendiri. Dia harus punya inang dan materi genetik dari virus itu harus masuk ke dalam materi DNA dari hostnya. Jadi hostnya di sini adalah sel cervix ya, manusia. Dia akan masuk, nanti dia akan masuk ke dalam siklus sel membelah, ikut dengan pembelahan sel, sehingga dia akan nantinya akan rilis juga keluar semakin banyak jumlahnya, bereplikasi. Nah, bisa juga dia tetap persisten, jadi infeksinya tidak berhasil dikendalikan atau dihilangkan oleh tubuh kita, sehingga sifat selnya akan berubah dan menjadi lesi prakanker. Nah, kemudian lesi prakanker ini dalam rentang waktu yang lama, dia akan merubah sel menjadi sel kanker. Ketika dia mampu melewati membrana basalis dari ektoservix, dia akan menembus dermis, lalu kanker ini akan masuk lebih dalam lagi, menembus pembuluh darah, menembus limfonodi yang nantinya dia mudah sekali menyebar ke jaringan sekitar atau yang lebih jauh lagi. Ini CIM 1, CIM 2, CIM 3, ini udah kanker ya. Tapi setidaknya ini lebih tinggi ya, untuk menurunkan, menaikkan angka deteksi. Oke. Nah, screening yang pertama saya akan bahas adalah pap smear. Mungkin sudah sering mendengar ya. Jadi pap smear atau pap test itu ada dua jenis pemeriksaan sebenarnya. Jadi ada yang berbasis konvensional, itu hanya mengambil sebagian dari sel-sel yang sudah lepas di ektoservix dan endoservix, kemudian dihapus ke objek glass, kemudian dicat dan diperiksa oleh dokter patologi anatomi. Atau liquid base. Liquid base ini jadi cairan vagina diambil sedikit dengan kapas, kemudian dimasukkan ke cairan khusus yang nantinya akan diproses untuk diendapkan sel-sel yang berasal dari serviks, kemudian bisa dianalisis secara manual ataupun otomatis dengan dengan sistem computerized. Nah, ini dengan pemeriksaan IVA ini juga pernah digalakan secara massal di Indonesia. Ini mudah dan murah, dan ini masih bisa dikerjakan, tetapi sensitivitas dan spesifitasnya ini relatif masih rendah dan harus dikombinasi lagi dengan co-test ya. Jadi ini harus tes combine, tetap masih bisa dikerjakan. Nah, ini yang IVA negatif, ini tidak ada jaringan putih setelah dioles dengan asam asetat ya. Nah, ini ada perubahan warna putih ini di daerah transformation zone. Nah, ini berubah warna menjadi acidofil ya, karena efek dari pemberian asam ini degenerasi protein pada jaringan yang mengalami lesi prakanker sehingga terjadi perubahan warna. Batasnya sangat jelas. Dan apa sih yang akan dilakukan jika terdapat IVA positif? Dan apa sih yang akan dilakukan jika terdapat pap smear abnormal? Nanti akan juga kita bahas. Kemudian ini tes dengan HPV DNA. Ini yang sekarang sedang digalakkan juga nantinya karena pemerintah mengeluarkan program nasional yang diadopsi dari program WHO. Ini merupakan pemeriksaan dengan spesimen cairan vagina yang kemudian akan diproses dengan secara PCR. Jadi akan dilihat materi genetik yang ada pada sampel. Nantinya akan keluar strainnya berapa. Saat ini yang dilakukan hanya mendeteksi strain high risk saja, 16 dan 18. Karena 16-18 ini 70% menyebabkan kanker serviks. Nah, ini sudah dimulai sejak tahun lalu, masih tahap pertama, nantinya akan lanjut ke tahap kedua. Nah, ini menggunakan anggaran nasional.
Nah, ini bagaimana sih kalau kita menemukan lesi prakanker dan bagaimana kalau sudah jadi kanker serviks? Nah, ini ada banyak interpretasi untuk hasil pap, pap test ataupun pap smear yang banyak dipakai adalah metode Rucap ini. Ini negatif intraepithelial neoplasia atau NILM. Kemudian ada CIN 1, CIN 2, CIN 3 atau sudah menjadi invasif kanker. Kanker yang sudah menembus membrana basalis. Oke. Nah, ini pada wanita yang dengan pap smear normal, nantinya jika usianya di antara 21 sampai 29, dia harus mengulang pap smearnya per 3 tahun. Nah, kemudian jika usianya di atas 30 sampai 65 tahun, jika dia tanpa adanya vaksinasi HPV, dia bisa melakukan pemeriksaan per 3 tahun. Tetapi jika dia sudah menjalani HPV vaksinasi, cukup 5 tahun sekali. Nah, untuk wanita yang di atas 65 tahun dengan hasil PAP lebih dari 3 kali semuanya normal, dia tidak perlu menjalani screening lagi. Saat ini yang disarankan adalah co-testing 2 metode screening. Jadi misalkan IVA dan HPV DNA atau PAP test dengan HPV DNA. Untuk WHO yang direkomendasikan adalah pap test dan HPV DNA. Tetapi ini secara cost jauh lebih tinggi dibandingkan yang dikembangkan di Indonesia yaitu HPV DNA dan IVA. Jadi saat ini yang di Indonesia adalah anggaran besar karena mahal ya. Untuk deteksi yang high risk saja itu sekitar 700 sampai 1 juta itu variatif. Untuk berbagai laboratorium harganya sangat berbeda, bervariasi. Tapi kalau misalkan mau mendeteksi semua strain itu bahkan bisa lebih mahal lagi sampai di atas 1,5 juta. Nah, makanya kenapa kombinasinya dengan IVA karena ini terkait dengan keberlangsungan program sehingga pemerintah Indonesia menggalakkan DNA HPV dan IVA. Nah, ini bagaimana sih kalau kita menemukan pasien dengan hasil HPV positif? Nah, kalau ditemukan DNA HPV-nya positif, ini tanpa pada wanita menopause ya, harus lanjut dengan kolposkopi. Tapi kalau wanita menopause HPV negatif bisa diulang 10 tahun ya. Nah, jika wanita yang masih usia reproduksi dan belum menopause, ini disarankan kombinasi HPV DNA dan IVA. Jika HPV DNA negatif, IVA negatif diulang per 10 tahun. Jadi jangkanya jauh lebih panjang lagi karena ini dipastikan tidak ada HPV-nya. Kemudian kalau HPV positif, IVA negatif, jika strainnya 16-18 diulang 3 tahun. Jika tipenya 16-18 diulang 1 tahun. Ini dengan IVA negatif ya. Tapi jika HPV negatif, IVA positif, nah sarannya krioterapi. Krioterapi itu dirusak jaringan serviknya dengan gas N2 nitrogen ya. Jadi dia dibekukan sehingga terjadi kerusakan protein dari jaringan. Lalu diulang IVA 6 bulan kemudian. Kemudian jika HPV-nya positif, IVA-nya positif, harus krioterapi atau thermal ablasi, lalu diulang 6 bulan kemudian. Nah, ini tadi ya, sebenarnya kalau kita bahas di awal tadi sudah menggambarkan bahwa meskipun sudah ada cervical intraepithelial neoplasia, ini masih mungkin dia kembali ke struktur awal atau jika tubuh kita mampu mengendalikan, menghilangkan insi HPV tadi. Nah, ini dipengaruhi oleh multifaktor ya. Status imun. Nah, yang sekarang berkembang terapi-terapi yang baru saja dikembangkan adalah menormalkan mikrobiota vagina, terutama mengembalikan lagi flora normal dengan pemberian probiotik Lactobacillus. Nah, ini pemantauannya juga sampai 6 bulan karena eh, terapinya relatif lama. Kemudian beberapa protokol mungkin yang kadang pada pasien yang IVA positif, cryosurgery ya. Kemudian jika memang ada lesinya misal sudah CIN 3, mungkin perlu dilakukan konisasi atau konisasi itu dibuang bagian yang mengalami displasia tadi ya.
Ini tindakan kerayu. Jadi ini ada logam yang dialiri dengan gas nitrogen. Ini dingin ya. Eh, gas nitrogen ini sehingga merusak struktur protein dari sel serviks. Konisasi ini dibuat cone atau jadi dia buang sedikit daerah ektoservik dan endoserviknya. Nah, ini kalau sudah jadi kanker serviks bagaimana? Semakin awal kanker serviks ya. Jadi kanker serviks itu ada early, ada late. Stadium early itu hanya sampai dengan stadium 1. Ada literatur yang menggunakan sampai dengan 2A ya. Kalau pada kasus yang early bisa dilakukan tindakan operatif. Operatif ini radikal histerektomi dilanjutkan dengan biasanya cukup radiasi saja atau kombinasi kemoterapi dan radiasi. Tapi pada prinsipnya sel kanker serviks ini relatif sangat sensitif terhadap radiasi sehingga terkadang kalau pasien tidak menghendaki untuk diangkat rahimnya, tindakan radiasi saja baik eksternal ataupun intravaginal pun sangat baik hasilnya. Kemudian untuk stadium lanjut biasanya sudah tidak mampu dilakukan operasi karena serviks ini area yang sangat di bagian bawah dari panggul yang sangat kompleks sehingga kalau si kanker ini sudah infiltrasinya sudah luas, operasi tidak mampu membebaskan area kankernya sehingga sudah sangat sulit dan infiltrasinya tidak bisa kita pastikan sejauh apa. Kalau ini masih stadium awal, jadi radikal histerektomi, pengangkatan rahim sampai dengan serviks, bahkan limfonodi di sekitar juga diambil. Nah, stadium 1 itu karsinoma in situ, jadi belum menembus. Ini hampir 100% bisa sembuh ya, atau survival rate 5 tahunnya hampir 100%. Pada stadium 1, survival rate-nya bisa sampai dengan 86%. Stadium 2 itu sudah mengenai dinding belum mengenai dinding pelvis, tapi sudah mengenai di serviks lebih dalam ya. Stadium 3 ini sudah naik ya mengenai traktus urinarius atau biasanya ureter yang paling sering terkena ya. Ini angka harapan hidup 5 tahunnya semakin rendah 35 tahun, ya 35%. Dan kalau sudah stadium 4 ini bisa menyebar ke area terdekat, ke organ terdekat yaitu kandung kemih, usus atau metastasis jauh sampai ke organ-organ lain. Nah, ini sudah stadium 4. Semakin tinggi stadiumnya, harapan hidup 5 tahunnya semakin rendah. Nah, ini karena di sini banyak ibu-ibu Aisyah, saya ingin sedikit menyampaikan bahwa Indonesia punya Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Leher Rahim 2023 sampai 2030. Karena saya tahu Aisyah juga pernah punya program TBC, sehingga harapannya nanti jika Aisyah juga ingin berperan dalam program ini, sangat besar harapannya mampu menaikkan angka screening. Nah, bisa juga nanti kita galakkan program screening eh, di cabang-cabang atau bahkan ranting, karena memang angka screening kita masih sangat rendah. Nah, ini sudah dikeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Leher Rahim 2023 sampai 2030. Jadi ini targetnya sampai 2030 Indonesia berharap bisa bebas kanker serviks. Ini strategi global yang dikeluarkan oleh WHO pada 2020. Jadi harapannya 90% anak perempuan tervaksinasi HPV sebelum 15 tahun. 70% menjalani screening dengan tes performa tinggi yaitu HPV DNA. Dan 90% wanita yang mengalami lesi prakanker dan kanker leher rahim mendapatkan tata laksana sesuai standar. Nah, kemudian diturunkan lagi dalam rencana aksi nasional, ini untuk screeningnya dinaikkan dari 70 target global, Indonesia berani menaikkan sampai 75%. Nah, target vaksinasinya sama, target screeningnya dinaikkan 75%, target tata laksananya naik menjadi tetap sama 90%. Ini yang akan fokus saya sampaikan adalah di sistem prioritas pelayanan. Untuk yang lain ini terkait nakes, kemudian yang lainnya ini terkait anggaran dan fasilitator. Yang akan saya sampaikan hanya yang pilar 1 saja. Nah, ini eh,
Semua targetnya adalah 90% anak perempuan usia 11 sampai 12 tahun, kelas 5 dan 6 atau setara mendapatkan vaksinasi. Kemarin kita sudah menjalani vaksinasi eh, pada anak SD kelas 5 2 dosis ya. Nah, nantinya setelah 2028 sampai 2030 akan dikembangkan lagi ke vaksinasi anak laki-laki. Kemudian dengan target 90% juga. Untuk prioritas 2, target screening HPV DNA dinaikkan menjadi 75% pada tahap kedua ya. Jadi ini anggarannya besar sekali karena pemeriksaannya eh, cukup mahal, tetapi Indonesia sudah punya Bio Farma sudah mengeluarkan eh, alat screening atau paket screening yang dikembangkan di Indonesia juga sehingga harapannya eh, dari segi biaya juga bisa lebih ditekan. Nah, ini untuk prioritas ketiga, semua wanita dengan lesi prakanker mendapatkan tata laksana, begitu juga dengan yang kanker invasif mendapatkan tata laksana. Kendala yang kita hadapi di lapangan adalah banyak pasien kanker invasif yang kemudian tidak melanjutkan tata laksana medis, sehingga eh, akhirnya angka harapan hidupnya semakin turun ya. Jadi banyak ditawarkan terapi-terapi herbal yang sebenarnya eh, tidak ada bukti literatur ataupun bukti ilmiah yang menunjukkan efektivitas dari pengobatan tersebut. Yang ada nanti datang sudah dengan stadium 4 biasanya. Nah, ini kemarin program HPV DNA tahap 1. Lampung ini ada Bandar Lampung, Metro, Prisewu, Pesawaran. Ini kemarin beberapa kasus juga yang terdeteksi HPV DNA positif juga sudah mendapatkan penanganan ya. Nah, ini pesan yang ingin saya sampaikan. Pastikan kita tervaksinasi HPV. Memang untuk usia dewasa ini belum masuk cover ya. Jadi masih atas biaya sendiri. Kemudian, tetapi jika kita mempunyai anak saudara yang masih usia-usia sekolah SD, ketika ada program vaksinasi, diharapkan turut berperan serta untuk mensukseskan program tersebut. Dan pastikan juga kita menjalani screening kanker serviks, apapun metodenya yang terjangkau, yang ada di tempat masing-masing. Syukur jika bisa kombinasi tes antara IVA atau Pap smear dan HPV DNA. Dan harapan saya eh, nantinya Aisyah juga bisa berperan aktif dalam program eliminasi kanker serviks sampai dengan 2030. Oke, dari saya itu terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih banyak dokter. Materi yang sangat baik sekali bagi kita, terutama untuk peserta yang hadir pada malam hari ini. Kebanyakan adalah ibu-ibu Aisyah dan ibu-ibu Nasyatul Aisyah. Nah, dari materi yang dokter sampaikan, kami jadi lebih memahami apa itu kanker serviks dan yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa melakukan pencegahan dan deteksi dini terkait kanker serviks itu sendiri ya dok. Bisa IVA, bisa pap test, atau yang lebih baik adalah kombinasi kalau di Indonesia sekarang pap test dan juga HPV, DNA dan juga IVA. Baik dokter, terima kasih atas materi yang sudah diberikan. Di kolom komentar sudah ada beberapa pertanyaan dokter terkait dengan materi yang sudah dokter berikan pada malam hari ini. Izin kita langsung kepada pertanyaan ya dokter ya. Saya mulai membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Yang pertama dari Ibu Kesi Widyastuti. Assalamualaikum dokter. Mau nanya, saya sudah hampir 1 tahun ini tidak menstruasi. Apakah itu normal ya dok? Usia saya saat ini 46 tahun. Mungkin juga bisa dikaitkan dengan apa dok, gejala-gejala atau eh, keluhan-keluhan yang bisa muncul di awal dok. Apakah ini berkaitan atau tidak dengan gejala yang mengarah pada kanker leher rahim atau kanker serviks? Silakan dokter. Tadi usia berapa? 46 ya? Iya dok, 46 tahun.
Jadi menopause itu definisinya adalah wanita yang tidak mengalami haid ya tanpa adanya kontrasepsi yang menekan haid ataupun dalam apa pengobatan selama berturut-turut 1 tahun penuh. Nah, itu definisi menopause. Nah, menopause di Indonesia ini relatif lebih cepat dibanding negara-negara maju ya. Jadi relatif lebih awal di kisaran usia 50-53 tahun dan itu multifaktor. Ada semakin banyak wanita itu melahirkan juga akan memundurkan fase menopause. Tetapi ketika wanita ini sama sekali tidak pernah hamil dan melahirkan, cadangan sel telur akan cepat sekali turun sehingga dia mungkin akan bisa lebih awal mengalami menopause. Nah, mungkin ini tadi pertanyaannya dari Ibu siapa tadi? Ibu Kesih Widyastuti, dokter. Ini anaknya berapa, melahirkan berapa kali ya? Mungkin saya juga tidak ada data. Ya. Tetapi kalau memang sudah 46 tahun dan tidak haid selama 1 tahun, baiknya bisa nih dicek dok, bisa dicek kadar hormon tertentu yang akan mendiagnosis dia menopause. Misalnya FSH. FSH itu hormon stimulat follicle stimulating hormone. Jadi hormon inilah yang akan menentukan wanita itu sudah di fase menopause atau belum. Karena FSH ini adalah penanda bahwa ketika otak menghasilkan hormon FSH untuk merangsang si sel telur eh, ber apa berkembang, nggak ada respon nih dari si sel telur itu karena sel telurnya cadangannya udah habis. Ya dia terus diproduksi, dipus tapi tidak ada respon. Akan tinggi kadarnya. Kemudian bisa juga dicek estrogennya biasanya juga sudah turun. Biasanya di atas 35 mikrounit FSH itu sudah bisa dikatakan dia menopause. Tetapi sekarang ada juga kondisi menopause dini pada beberapa kasus usia di 20-30 itu karena kerusakan jaringan ovarium. Nah, kalau ibu Casey ini kan umurnya 46. Nah, coba dilihat lagi riwayat keluarganya, kecenderungan menopause-nya di usia berapa, karena faktor genetik juga berperan. Mungkin itu ya. Dokter, terima kasih. Berarti untuk Ibu Casey kita mungkin perlu ada pemeriksaan lanjutan dan anamnesa lanjutan ya dok untuk bisa memastikan apakah beliau sudah masuk masa menopause atau belum, ataukah keluhan tidak menstruasinya ini ada faktor-faktor yang lain. Untuk pertanyaan yang kedua dokter, dari Ibu Rika Hazarwati, pertanyaannya adalah, Assalamualaikum dokter, mau tanya, kalau IVA-nya positif, lalu pap smear-nya negatif, itu bagaimana ya, Dok? Jadi IVA dan Pap smear ini metode screening yang sebenarnya saat ini sarannya adalah dikombinasi. Jika kalau ibu IVA-nya positif, sebenarnya baiknya ibu HPV DNA. Atau misalkan pap smear-nya negatif tetapi ada keluhan, pun lanjut ke HPV DNA. Atau merasa saya masuk kelompok risiko tinggi nih, lanjut ke pemeriksaan yang eh, spesifisitasnya lebih tinggi. Jadi contohnya HPV DNA. Tetapi saat ini misalkan nih udah IVA positif. IVA ini kan pengamatan visual. Pengamatan visual ini kemungkinan positif positif palsunya juga besar. Sehingga tidak bisa dijadikan patokan utama bahwa ini ada perubahan sel atau displasia. Tetapi kemudian dengan pap smear ini kan mengamati perubahan sel sitologi, secara sitologi. Sel sitologi ini kalau dibandingkan dengan pengamatan visual, pastinya dia sensitivitas dan spesifitasnya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan IVA. Tetapi ada baiknya ibu melanjutkan kalau ibu merasa ragu, ibu lanjut ke HPV DNA. Itu jauh lebih baik. Tetapi kalau misal ibu ada merasa bukan risiko tinggi, ibu bisa lanjutkan pap smear 3 tahun lagi. Baik dokter, terima kasih dokter. Jadi untuk Ibu Rika Zarwati, eh, tergantung dari resiko Ibu yang ada, apakah Ibu mempunyai resiko tinggi atau keluhan-keluhan atau gejala-gejala yang mengarah ke kanker serviks. Jika iya, sebaiknya dilanjutkan ya dok dengan pemeriksaan HPV DNA. Namun jika tidak, bisa dilakukan pap smear ulangan setiap 3 tahun sekali. Terima kasih dok. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya dokter ya. Pertanyaan ketiga dari Ibu Evi Oktariani.
dari FKUM Metro ini, Dok. Latar belakangnya sepertinya bidan, Dok. Dok, ada pertanyaan, ada dua pertanyaan. Izin bertanya, Dok. Bagaimana efektivitas program screening kanker serviks di Indonesia dibandingkan dengan negara lain? Dan yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi di Indonesia dalam implementasi program screening, terutama di wilayah pedesaan dan perkotaan? Silakan, Dok. Iya, ini pertanyaannya kelas berat ini. Iya, benar, Dok. Kalau efektivitas ini secara nasional sebenarnya kita nggak punya data yang valid ya. Iya, Karena mungkin betul. kayak saya juga ngerasa dipraktekkan banyak pasien screening tapi kan tidak menginput data juga gitu. Jadi collecting datanya nggak baik. Nah, beda dengan di negara-negara maju yang sistem nasional tuh sudah mengcover semua sistem semua pelayanan screening. Di Indonesia ini nggak semuanya di cover masalahnya. Iya. Pagi era sekarang BPJS terkendala sekali pembiayaannya. Betul. Tapi setidaknya saat ini Indonesia sudah punya program nasional eliminasi. Harapannya ke depan tetap efektivitas co-testing ini yang kita harapkan bisa apa bisa menaikkan efektivitas dari screening itu. Tetapi sebenarnya adanya program ini tuh harapannya angka screeningnya juga tinggi. Jadi kalau angka screeningnya nggak tinggi ya sama aja. Kita nggak akan punya data yang baik gitu. Kalau di negara-negara maju, ibu hamil pun di screening. Di Indonesia belum bisa, belum masuk itu covernya. Belum ada program screening kanker serviks pada wanita hamil. Karena ternyata wanita hamil dengan kanker serviks itu juga ada. Tapi meskipun angkanya nggak tinggi, karena wanita usia reproduksi itu terbanyak di usia 20-30. Sedangkan kanker serviks ini terbanyak di 30-40. Karena dia tadi tuh onset dari paparan awal sampai dengan menjadi CA serviks ini butuh waktu yang agak panjang ya. Itu sih. Harapannya saya meskipun saat ini belum baik, tapi ke depan efektivitasnya harus dinaikkan dengan angka screeningnya juga tinggi, ditambah ada program. Kemudian untuk kendala Indonesia pastinya banyak. Indonesia ini banyak banget masalahnya. Yang pertama pastinya tingkat edukasi pengetahuan masyarakat Indonesia itu rendah banget ya. Kemudian pemahaman sosial budaya ya rata-rata saya rasa kalau kita survei semuanya itu pasti takut menjalani screening. Nah, itu orang Indonesia tuh kayak gitu. Takut screening. Padahal mungkin sebenarnya belum teredukasi aja ya. Kemudian yang ketiga pastinya pembiayaan. Pembiayaannya pasti membutuhkan dana yang sangat besar. Indonesia ini negara besar soalnya ya, negara besar dengan demografi yang sangat bervariasi. Mungkin kita di Indonesia Barat, kalau kita lihat di Indonesia Timur seperti apa, kan pastinya tantangannya, kendala yang akan dihadapi pastinya besar sekali. Itu sih, ya itu Indonesia kompleks sekali lah. Kalau di pedesaan, tinggal pedesaan. Kalau kita ngomongnya di konteks Lampung sih ya, insya Allah tenaga medis sudah menyebar hampir di seluruh titik ya. Tapi kalau kita bicaranya di pedesaan di Papua atau negara Indonesia Timur, pastinya berbeda situasinya. Kemudian kalau di perkotaan ini ya kompleks juga ya. Karena mungkin dia ingin melakukan screening tapi tidak tahu aksesnya. Nah, mungkin terkendala biaya juga ya. Gitu sih, banyak Banyak problemnya. ya, Dok. Tapi bukan jadi halangan kita untuk tetap semangat ya, Dok, ya melakukan screening ini gitu. Salah satunya dari kita malam hari ini melaksanakan bincang kesehatan untuk salah satunya memberikan pengetahuan ya, Dok, terkait apa itu kanker serviks sehingga kita lebih memahami dan lebih bisa untuk nantinya gimana kita bisa mencegah ya. Mungkin ibu-ibu di sini kebanyakan belum memahami sebelumnya, tapi karena kita melaksanakan bincang kesehatan hari ini dengan materi yang diberikan dokter, ada pemahaman baru terkait ini sehingga lebih mau untuk nantinya jika ada screening yang dilaksanakan, ibu-ibu mau mengikuti. Sebagai informasi salah satunya, saya kalau nggak salah dengar Bapak Menkes kita kan mencanangkan ada screening setiap pada ulang tahun ya, Dok, meskipun belum dicetuskan apa screening yang mau diberikan. Mungkin nanti kita bisa memfokuskan bahwa untuk ibu-ibu itu atau untuk wanita yang sudah menikah atau sudah pernah berhubungan dilakukan satunya screening untuk kanker serviks sehingga angka screeningnya meningkat, deteksi dininya meningkat, pengobatannya akan jadi lebih baik. Terima kasih dokter. Kita ke pertanyaan selanjutnya.
Ini ada dari Ibu Binarin Saraswati. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, apakah gejala kanker serviks ada tidak hubungannya dengan ketika kita menstruasi itu terasa sakit sekali di awal menstruasi? Lalu apakah pap smear ini dilaksanakan dalam kondisi kita normal, maksudnya sedang mens atau tidak mens, dokter? Silakan dokter. Jadi kalau kaitannya sama menstruasi ini, nyeri saat menstruasi itu jarang ya berhubungan, sangat kecil kemungkinan berhubungan dengan kanker serviks ya. Karena nyeri haid ini sebenarnya nanti turunan diagnosisnya malah mendekatinya bukan ke kanker serviks, tapi lebih kayak misal ada tidaknya masalah di rahimnya, misal ada mioma, endometriosis ya yang banyak seperti itu ya. Pastinya harus diperiksakan ke dokter kandungan ini ya. Betul. Kalau menstruasi normal ini sebenarnya memang ada nyeri, tetapi nyeri ini sifatnya dia siklik. Jadi misalkan nih, hari pertama belum nyeri banget, tapi ketika hari yang banyak-banyaknya dia nyeri, setelah mulai sedikit gejala mereda itu normal. Karena saat menstruasi ini kan ada uterus itu berkontraksi untuk meluruhkan si endometrium yang sudah fase akhir. Nah, pastinya ada kontraksi. Tetapi itu sifatnya masih normal dan masih bisa untuk aktivitas meskipun ambang nyeri setiap orang tuh berbeda-beda ya. Jadi ada yang nyeri sedikit ya sudah terganggu aktivitasnya, ada yang nyerinya nyeri sekali ternyata dia biasa aja ya. Tapi seperti itu ya. Mungkin perlu diperiksakan ini Bu ya, Bu Binari. Kemudian untuk kondisi syarat untuk pap smear. Nah, ini syarat untuk pap smear itu tidak dalam kondisi menstruasi, tidak berhubungan 2 hari sebelumnya. Karena biar kita membutuhkan sitologi yang layak baca ya. Jadi tidak dalam kondisi menstruasi. Ya, Itu sih. baik. Terima kasih dokter. Eh, Keluar ini hasilnya ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Neni Yuningsi. Assalamualaikum dok, mau tanya usia saya 50 tahun. Setelah menopause punya keluhan di area payudara sering merasakan gatal. Mohon solusi dok. Iya, mungkin diperiksakan ya Bu ya. Kalau ini kayaknya bisa ke bidan dulu biar dicek ada lesi atau benjolan atau tidak ya. Kalau ini sih, kalau memang sepertinya mengganggu bisa diperiksakan ya. Tapi Baik, kalau spesifik ke arah diagnosis belum, masih jauh ya. Oh ya, Mau ke arah apa kecelakaan, kira-kira? kecelakaan. Mm-mm. Hah? ya betul dok. Hmm. Mungkin ini perlu untuk dilakukan pemeriksaan dulu ya dok ya. Masih banyak kemungkinan dari penyebab keluhan yang dialami oleh Ibu Neni. Yang selanjutnya dok, ini ada pertanyaan baik nih dok. Dari Ibu Pristi Wahyudiawati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter, saya Ibu Pristi dari Majelis Kesehatan Pimpinan Wilayah Aisyah. Kami tertarik dengan program eliminasi kanker serviks 2030. Mohon bimbingan dan kerjasamanya dok. Insya Allah. Mungkin ini nanti bisa dikomunikasikan setelah bincang kesehatan ini ya dok ya. Perlu ada komunikasi dan diskusi lebih lanjut agar mungkin nanti Aisyah juga bisa berperan dalam program eliminasi kanker serviks ya dok. Yang sebelumnya juga Aisyah sangat berperan dalam program eliminasi tuberkulosis yang sampai saat ini programnya masih terus berjalan. Ya, pertanyaan selanjutnya dok dari Riza. Assalamualaikum dok, izin bertanya terkait vaksin HPV. Pertanyaannya, mengapa vaksin HPV direkomendasikan untuk anak-anak sebelum mereka aktif dalam melakukan hubungan seksual? Terima kasih dok. Ya, ini ya pastinya kita mau memvaksinasi ini ada tujuannya ya. Vaksinasi ini kan tujuannya adalah membentuk kekebalan. Hmm. Kekebalan ini secara spesifik ya. Kalau kita ngomongin vaksinasi, jadi kalau vaksin HPV ini yang dimasukkan adalah si tiruan. Jadi protein like virus. Jadi bukan virusnya. Jadi kapsul tanpa ada materi genetiknya. Jadi cuma proteinnya aja. Jadi eh, virus protein like virus. Jadi terutama komponen E6 dan E7. Nah, jadi nantinya ketika itu dimasukkan ke tubuh, tubuh kita akan langsung merespon membentuk kekebalan spesifik. Jadi kita punya kekebalan yang spesifik dan non spesifik.
Kalau kita ngomongin virus atau penyakit-penyakit yang sudah ada vaksinasinya, tubuh kita akan dipacu langsung mengenali si eh, antigen yang spesifik. Ya, contohnya misalkan eh, vaksin HPV khusus untuk menimbulkan kekebalan spesifik terhadap virus HPV. Jadi kalau ada virus HPV ini masuk, tubuh itu udah langsung kenal. Virus nggak bisa masuk ke dalam sel kita. Gitu. Jadi eh, materi genetik dari virus itu nggak akan bisa masuk ke dalam komponen inti sel kita. Jadi nggak akan menyebabkan infeksi. Dan ini efektivitasnya hampir 100%. Kenapa diberikan pada anak-anak ya? Pada anak-anak ini karena ini usia yang ditargetkan belum ada kontak seksual. Sehingga asumsinya anak-anak ini belum terpapar HPV. Begitu. Karena kalau sudah terpapar HPV, misal nih, dia terpapar HPV 6 dan 11. Kita mau ngasih vaksin yang dia udah terinfeksi, ya nggak efektif. Karena udah terinfeksi. Kalau udah terinfeksi, tubuh juga membentuk kekebalan, tinggal nanti efektif atau tidak mengeliminasi si kanker tersebut, HPV tersebut. Gitu. Targetnya memang anak-anak usia seawal mungkin ya. Jadi kalau di luar negeri itu anak-anak laki-laki pun usia 9 tahun tuh udah start divaksinasi HPV. Ya, baik dok, terima kasih. Jelas eh, pencegahan pasti dilakukan sebelum kita Ya. terinfeksi ya dok, sehingga direkomendasikan untuk anak-anak yang memang belum aktif dalam seksualnya. Kemudian mungkin kita ke pertanyaan yang terakhir ya dokter. Sebelum kita membahas hasil polling yang sudah dijawab oleh 43 peserta pada Bincang Kesehatan malam hari ini. Dari Ibu Apoteker Widyasari, Assalamualaikum dok. Izin dok, berapa biaya untuk pap smear dan vaksin dari HPV dokter? Ya, kalau pap smear ini kisarannya karena ini kan dia dikirim ke lab patologi anatomi ya, kisaran bervariasi sih antara 350 sampai 400 ya rata-rata. Karena kita ada biaya jasa laboratorium ya. Yang ambil sampling dokter Objin bisa nanti lanjut dikirim ke patologi. Kemudian untuk vaksin HPV ini tergantung banyaknya strain. Semakin banyak strain harganya semakin mahal. Jadi kalau Cervarix ini kurang lebih masih relatif murah ya, masih sekitar 700-800 ya tergantung daerah. Kalau untuk Gardasil yang isinya 4 strain ini sekitar 1,11 sampai 1,2 juta per dosis ya. Kalau untuk yang yang Gardasil 9 ini per dosis 2,1-an kurang lebih. Jadi kalau misalkan kayak kita usia dewasa udah screening, insya Allah nggak ada infeksi HPV, ya kalau mau yang paling terbaru 9 strain, ya kurang lebih 6 jutaan ya. Kalau yang 4 strain sekitar 3 jutaan, kalau yang 2 strain ya sekitar 3 jutaan. 2 jutaan ya, Ya, 3 kali. kurang lebih. Ya, lumayan memang dok harganya dok. Lumayan, lumayan. Tapi Iya, memang kita heeh. penting ya dok untuk bisa perlu perlu melakukan pencegahan. dianggarkan kayaknya. Iya betul. Iya, kayak kemarin juga anak saya kan udah kelas 6 jadi kan nggak dapat kuota yang Hmm. program nasional itu. Akhirnya saya vaksin sendiri. Karena nggak ada kuota. Benar dok. Iya. Dok izin dok, pertanyaan terakhir mungkin ini dari saya ya dok ya. Eh, saya sudah melaksanakan vaksin Cervarix ya dok ya. Sebelum menikah waktu itu masuk zaman kuliah. Eh, sekarang kan ada perkembangan ya dok, sudah ada Gardasil yang paling baru nih dok. Berarti 6 atau 8 strain ya dok tadi dok. 9. 9 ya dok. Apakah dibutuhkan ya dok ketika kita sudah pap smear kemudian tidak ditemukan atau kita screening HPV DNA tidak ditemukan dok, apakah kita dibutuhkan untuk melakukan vaksin lagi dok dengan cakupan strain yang lebih luas dokter? Saya agak khawatir dan agak takut tadi. Karena ada high risk yang lain ya. Jadi sebenarnya belum ada itu rekomendasi untuk Gimana ya, booster dok? ya. Tapi terkait dulu vaksinnya cuma 2. Saya juga dulu vaksinnya 2 strain ya. Mungkin dokter kalau mau bisa cek strain lengkap untuk ada nggaknya di sekarang kan ada itu di salah satu laboratorium yang Iya, paling besar di Indonesia itu kan bisa yang deteksi. kuning-kuning ya dok ya.
itu bisa deteksi berbagai strain ya kan dia menawarkan ada yang high risk saja dan ada yang lain yang high risk 2 dan high risk yang lain kan bisa itu dok. Jadi kalau misal dokter cek itu harganya sekitar 1,7 tadi saya cek di aplikasi ya. Iya, iya. Yang for doctor juga 1,7. ada dok aplikasinya dok. Nanti kalau dokter bisa ada diskon mungkin ya. Itu eh, bisa dok dicek ya. Tapi sebenarnya sekarang yang dikembangkan, memang literaturnya yang terbaru adalah 10 tahun belum butuh booster. Nanti coba saya baca-baca lagi setelah 10 tahun, kan penelitiannya masih terus berjalan ya. Bahkan penelitian yang terbaru itu dosis tunggal ini, makanya yang berjalan di Indonesia kan masih 2 dosis dan 3 dosis. Nah, nanti misal nih ternyata ada penelitian yang bilang, oh kalau udah 10 tahun ternyata titer imunoglobulinnya turun, mungkin perlu booster, tapi kalau mau ambil booster mungkin yang strain 9 ya dok. Ya, iya. Sekitar Garda. 2,1 itu harganya kalau Iya. Tapi untuk kesehatan saya rasa juga kalau kita bisa, mm, kenapa enggak ya dok ya? ya. Karena emang jadi Heeh. salah satu penyakit yang ya resikonya paling besar untuk wanita, terutama yang ada di Indonesia. Terima kasih dok untuk jawaban-jawaban pertanyaan pada malam hari ini. Saya rasa sudah ada 6 atau 7 pertanyaan yang sudah dokter jelaskan dengan sangat baik dari peserta dari Bincang Kesehatan pada malam hari ini. Izin ini share dok hasil dari polling terkait dengan 2 pertanyaan yang sudah diberikan. Yang pertama adalah apakah Anda sudah vaksin HPV? Ada 43 responden dari peserta pada malam hari ini yang sudah menjawab. Ini hasilnya 9,3% sudah, Dok. Alhamdulillah 90, ada yang udah ya. ya Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah. angkanya masih rendah sekali ya. Targetnya Ya. berapa dok? 90%. Iya ya dok, kita perlu dorong pemerintah dan juga mungkin kita perlu sosialisasi lebih banyak ya dok. Ya, Mungkin sebenarnya banyak ibu-ibu atau banyak para wanita sebenarnya mampu, tapi tidak mengetahui dan tidak memahami ya dok ya untuk bisa melaksanakan ini. Dan yang kedua mungkin kita perlu mendorong ibu-ibu untuk anaknya yang misalnya sudah masuk ke usia 5 SD ya dok ya, untuk betul. perbolehkan. Mungkin dokter bisa Ya, menyampaikan dok, karena masih banyak ibu-ibu yang kalau ke praktek, kebetulan saya dokter umum ya dok, ada ibu-ibu yang tanya, dok ini butuh nggak sih? Saya takut anak saya divaksin ini. Padahal kita rasa bahwa ini penting dok. ya, Silakan dok statementnya dok. ya, pastinya penting sekali. Dan kalau saya sih wajib ya. Jadi karena ini eh, mungkin kesadaran kita sebagai orang tua untuk melindungi anak kita ya dari paparan vaksin HPV ini ya. Ke depan tuh tantangan kita dalam mendidik anak. Kita tidak bisa memantau anak 24 jam lingkungan interaksinya seperti apa ya. Karena sekarang yang sangat meresahkan adalah anak-anak Indonesia ini, saya rasa efek dari gadget ini edukasi seksualnya kurang, mungkin lingkungan keluarga juga tidak mendapatkan pendidikan yang cukup sehingga seksual dini ini sangat tinggi ya. Kehamilan remaja juga tinggi sekali. Jadi saya rasa ya kalau kita secara tuntas memberikan vaksinasi tidak hanya pada vaksinasi wajib, sekarang kan juga sudah ada program nasionalnya. Saya rasa tidak ada kata tidak lah ya untuk memberikan izin eh, pada anak kita untuk mendapatkan vaksinasi. Saya rasa ini sangat membantu karena gratis. Ini kalau kita vaksin sendiri biayanya berapa? Memang 2 strain ya, tapi itu sangat cukup minimal untuk melindungi anak kita dari eh, high risk strain HPV ini. Hmm, Tepat sekali dok. Kemudian yang kedua dok, yang pertanyaan yang kedua, apakah Anda menjalani screening kanker serviks dalam 3 tahun terakhir? Dari 43 responden yang mengikuti polling, dok, jawabannya sama, dok. Ada 9,3% yang sudah melaksanakan screening kanker serviks ya, dok. Meskipun ini tidak spesifik ya, dok, bentuknya apa, IVA, Pap smear, atau HPV DNA, dan ada 90,7% yang Ya, belum melaksanakan screening kanker serviks. ya. Ya, mungkin polling ini tidak bisa menggambarkan populasi secara umum, tetapi saya rasa di webinar ini kan saya rasa semuanya kelompok berpendidikan ya, itu pun ternyata masih sangat rendah angkanya. Harapannya sih ke depan bagi yang belum
tergerak untuk vaksinasi, screening dulu deh, karena saya rasa ini usianya sudah usia-usia ya bukan usia anak-anak ya. Pastinya screening dulu ya, minimal ya HPV DNA nanti plus IVA ya. Nantinya kan akan ada program lanjutan nih. Nah, pastinya masuk nih nanti di wilayah-wilayah kerja sampai ke puskesmas ini ada nanti kita cari informasi di puskesmas terdekat kalau ada program HPV DNA. Ayo pastikan kita semua ikut ya untuk kita tahu bahwa kita ini ada nggak HPV di tubuh kita. Kalau memang tidak ada, kita ayo kita vaksinasi. Ya. Baik dokter, terima kasih banyak atas materi dan juga eh, jawaban-jawaban dari pertanyaan para peserta bincang kesehatan malam hari ini. Mungkin terakhir dok, saya persilakan dokter untuk memberikan closing statement terkait dengan pencegahan, deteksi dini, dan juga penata kanker serviks pada bincang kesehatan malam ini. Terima kasih. Di sini saya mengajak semuanya untuk lebih care dengan diri kita sebagai wanita. Teman di sini ada beberapa bapak-bapak ya. Ayo juga care sama istrinya ini Pak Bekti. Udah divaksin belum istrinya ya? Artinya tugas bersama bahwa kita untuk kanker serviks ini bisa dicegah sedini mungkin, seawal mungkin ya, bahkan sudah ada vaksinasi. Jadi siapapun yang ada di sekitar kita, anak kita, keluarga kita, tetangga kita, ayo kita apa sukseskan program eliminasi kanker serviks dengan apa vaksinasi HPV, deteksi dini, dan kalaupun misal ada saudara tetangga kita yang terkena kanker serviks, ayo kita harus pengobatan secara komprehensif. Nah, sekarang itu kendala kita adalah herbal, kemana-kemana, dan akhirnya datang lagi sudah dalam stadium akhir itu kan sangat menyedihkan ya. Karena sekarang sebenarnya efektivitas dari radiasi kemoterapi itu sudah sangat baik ya, sehingga harapannya tidak ada lagi yang tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai atau tidak tepat ya, saja sih. Baik dokter, terima kasih. Terima kasih banyak atas waktu dan materi dok yang sudah diberikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua lebih sadar dan juga lebih bisa untuk melakukan pencegahan terkait dengan kanker serviks. Eh, Acara selanjutnya adalah closing speech yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Provinsi Lampung, Profesor Dr. Enizar MA. Kepada beliau, waktu dipersilahkan. Apakah Prof sudah gabung, Prof? Sudah, Ya. Alhamdulillah. Silakan, Prof. Waktunya dipersilahkan, Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama, tentu saja terima kasih kepada Dr. Nur Rahmah yang sudah menyampaikan tadi materinya, dan Dr. Windy yang sudah memandu acara, dan juga kepada MPK, Majelis Kesehatan PWM. Kesehatan. Nah, menarik bahasannya. Terus Izin, Prof. Ke unmute, Prof. Dengan suara. biasanya ibu-ibu itu kalau tidak ada keluhan itu malas periksa biasanya ya. Merasa diri sehat gitu sehingga tidak mau untuk periksa. Makanya tadi dari sekian yang mengisi polling itu hanya 9%. Mungkin salah satunya karena sudah di atas 65-an ya merasa sudah tidak ada keluhan dan kemungkinan kecil akan terkena. Tapi tadi saya lihat tetap harus ya walaupun usia sudah tua ya dok ya. Kalau di atas 65 sudah tidak, Prof. Oh sudah nggak perlu lagi ya. Nah, Alhamdulillah berarti saya sudah bebas itu. Iya, kepada ibu-ibu semua, meskipun kita sudah usia di atas ya disarankan tadi seperti harapan dokter untuk
mendorong anak-anak atau cucu-cucu dan kepada bapak-bapak itu untuk care kepada istri, diingatkan atau bahkan jangan hanya diingatkan, diajak gitu ya, diantar gitu untuk bisa menjaga kesehatan reproduksinya. Dan kita semakin yakin bahwa ajaran agama kita memang sudah mengantisipasi sebenarnya, tapi tetap saja kedokteran tetap memberikan peran ya dengan memberikan tadi imunisasi di usia anak sekolah tadi gitu ya. Tapi tadi penjelasan dokter jelas itu tidak mengandung pertanyaan kalau imunisasi vaksin misalnya kemarin vaksin eh, apa namanya yang kemarin itu yang 19 itu COVID. ah, COVID. COVID. COVID-19 atau vaksin haji itu kan bertanya-tanya orang nih halal atau tidak gitu ya. Etis. Tapi kayaknya penjelasan dokter tadi tidak perlu dipertanyakan ya jelas kehalalannya gitu ya. Biasanya ibu-ibu takut tuh halal apa tidak tuh gitu ya. Atau berdampak negatif atau tidak kepada anak kita. Nah, biasanya kan hal-hal yang seperti itu. Saya sependapat penting edukasi dan mempromosikan tadi yang untuk anak-anak SD itu biar orang tua tidak khawatir ini bermasalah atau berdampak negatif atau tidak kepada anaknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu-ibu di Aisyah diberi peran ya nanti konsultasi Bu Pristi dengan Bu Dokter atau Bu Umi yang sama-sama di Pringsewu ya kemungkinan besar banyak ketemunya gitu. Beliau hadir saya lihat tadi Bu Umi PH PWA ya untuk menangkap Halo. peluang itu. Mudah-mudahan kita juga ikut bisa berpartisipasi. Terima kasih, Ya. dokter. Mohon maaf tadi terlambat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Enizar MA untuk closing statement pada bincang kesehatan pada malam hari ini. Akhirnya sampai juga kita di penghujung acara bincang kesehatan pada malam hari ini dengan tema pencegahan, deteksi dini, dan penata-laksanaan kanker serviks. Saya sebagai pembawa acara atau moderator pada malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih pada BKU PPM Provinsi Lampung, khususnya kepada Pak Bekti, Sekretaris MPK UPMM Provinsi Lampung, atas kesempatannya untuk bisa bergabung dalam bincang kesehatan pada malam hari ini. Kepada Profesor Dr. Enizar MA, selaku Ketua PWA Provinsi Lampung, kepada Dr. Nurrohma Arsyad, spesialis obstetri dan ginekologi atas materi yang sudah diberikan. Terima kasih dokter. Dan tentunya kepada seluruh peserta bincang kesehatan MPK UPWM Provinsi Lampung pada malam hari ini yang sudah berkenan hadir dan ikhtiar untuk menambah ilmu terkait dengan kesehatan reproduksi pada wanita khususnya pada kanker leher rahim. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan pada bincang kesehatan pada malam hari ini. Saya cukupkan sekian. Sampai jumpa di bincang kesehatan MPKU PWM Provinsi Lampung di edisi kelima. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oke. semuanya. Oke. Makasih Dokter Rohma, Dokter Windy. Oke, Terima sama-sama. kasih Pak Terima Bekti. kasih, Dok. Terima Ya, kasih. oke.